Zombie ternyata beneran ada loh guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bukti-bukti sains keberadaan zombie. Apa kabar rekan-rekan misterian, para pemburu ilmu pengetahuan dan misteri dunia? Zombie ternyata beneran ada loh guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bukti-bukti sains keberadaan zombie. Di dalam kamus Oxford, zombie berasal dari kata Nzambi yang berarti dewa, dan juga berasal dari kata zubi yang berarti fetish. Di dalam kamus bahasa Kimbundu Portugis yang diterbitkan pada tahun 1903, dijelaskan bahwa zombie berasal dari kata Nzumbi yang artinya adalah spirit atau jiwa. Kita akan membahas dari sisi sains ya. Kita akan bahas terutama dari Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Termasuk di dalamnya adalah manusia. Mungkin rekan-rekan misterian ada yang bertanya-tanya, kenapa manusia dimasukkan ke dalam klasifikasi Animalia, sementara manusia bukan binatang? Sebenarnya konsepnya tidak seperti itu. Animalia itu berasal dari kata anima yang berarti jiwa. Nah, itulah kenapa kalau rekan-rekan misterian nonton film kartun itu ada istilah animasi. Karena kartunnya itu bergerak, gambar yang seperti memiliki jiwa. Bahkan bahasa Yunaninya angin adalah anemos, karena merupakan udara yang bergerak. Walaupun kemudian sekarang sudah diketahui bahwasanya ada tumbuhan yang juga bisa bergerak dan berpindah tempat. Oleh karena itu kemudian ilmuwan membuat sebuah indikator baru untuk membedakan antara Kingdom Plantae dengan Kingdom Animalia, yaitu berdasarkan sel mitokondria. Sekarang kita langsung bahas mengenai parasit zombie dalam Kingdom Plantae. Ada satu bakteri yang disebut dengan bakteri Pitoplasma. Bakteri ini biasanya menginvasi atau menginfeksi tanaman. Ketika Pitoplasma menginfeksi tanaman, ia akan memaksa tanaman menumbuhkan lebih banyak batang dan daun. Lebih tepatnya sih bukan menumbuhkan lebih banyak batang dan daun ya, tapi memaksa tanaman itu untuk merubah bentuk organ-organ tubuhnya. Memaksa bagian-bagian organ tubuhnya untuk berubah bentuk seperti daun ataupun batang. Bahkan bunga pada tanaman yang terinfeksi terpaksa atau dipaksa berubah bentuk seperti daun atau batang, sehingga tanaman yang terinfeksi tidak bisa bereproduksi. Bentuk tanaman yang kelihatan lebih banyak daun dan batang ini ternyata menimbulkan daya tarik lebih kepada hewan pemakan tanaman. Ketika hewan pemakan tanaman memakan tanaman yang terinfeksi, otomatis Pitoplasma akan menginfeksi kelenjar saliva hewan tersebut. Dan ketika hewan tersebut berpindah makan di tanaman lain, maka disitulah infeksi menyebar. Sekarang kita berpindah membahas mengenai parasit zombie di Kingdom Animalia. Ada satu parasit ya, bahasa Inggrisnya itu wasp ya. Kalau di Indonesianya itu mungkin lebih mirip lebah atau tawon ya. Kita sebut tawon saja lah ya. Jadi ada parasit tawon yang lebih dikenal dalam bahasa ilmiahnya adalah Dinocampus coccinellaae, yang biasa menginfeksi hewan sejenis kumbang. Umumnya hewan sejenis kumbang dari jenis Coleomegila maculata. Nah, ketika menginfeksi, wasp ini akan menyuntikkan atau memasukkan larvanya ke dalam tubuh kumbang. Dan ketika larva di dalam tubuh kumbang itu mulai tumbuh, larva itu akan keluar dari tubuh kumbang dan dengan mengoyak perut kumbang tersebut lalu menempel di kakinya. Selama larva berada di dalam perut kumbang, kumbang berubah tingkah laku. Ia berubah seperti zombie. Kerjanya hanya makan, makan, dan makan untuk memenuhi nutrisi larva yang ada di dalam tubuhnya. Uniknya, ketika larva itu sudah keluar dari tubuh kumbang tersebut berubah tingkah laku seperti zombie bodyguard. Ia akan menjaga larva itu agar tumbuh dewasa. Bahkan akan bertindak agresif ketika ada predator yang ingin memangsa larva tersebut.
Dari penelitian, sekitar 25% kumbang itu mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Sisanya tidak berhasil selamat dari invasi parasit tersebut. Di dunia animalia ada lagi parasit ya, masih bentuknya masih tawon juga ya, yang dikenal dengan nama Hymenopimechis argyrapaga. Nah, ini dia menginfeksi laba-laba, khususnya laba-laba dari jenis Plesiometa argyra. Sama seperti kumbang tadi, laba-laba yang terinfeksi atau terinvasi tadi akan berubah tingkah laku. Ia akan makan untuk memenuhi kebutuhan asupan nutrisi larva yang ada di dalam tubuhnya. Nah, ketika larva itu keluar, uniknya sama seperti kumbang tadi, laba-laba itu akan bersikap seperti zombie bodyguard. Ia akan membangun sarang yang lebih tebal dan kuat untuk melindungi larva tersebut dari predator dan dari hujan. Masih jenis hewan yang sama, yaitu tawon parasit ya. Ada lagi yang namanya itu Cryptophanteles. Nah, Cryptophanteles ini adalah tawon yang menginvasi ulat. Ketika ulat terinfeksi oleh parasit ini, larva itu akan merubah tingkah laku ulat, sama seperti kumbang tadi, berusaha memenuhi asupan nutrisi larva yang ada dalam tubuhnya. Nah, ketika larva itu keluar, larva itu mengubah tingkah laku ulat tersebut, di mana sama seperti case-case sebelumnya, ulat itu akan bertindak seperti zombie bodyguard. Ia akan membuat kepompong yang tebal dan kuat untuk melindungi larva tersebut dari predator. Dan uniknya, ulat itu akan menempel di dahan yang ada kepompong tadi ya, kepompong yang dia buat tadi. Kemudian dia akan melengkungkan tubuhnya untuk menjaga larva tersebut dari predator agar larva tersebut bisa tumbuh dewasa. Mengerikan ya rekan-rekan misterian. Nah, yang berikutnya ini mungkin banyak rekan-rekan yang sudah tahu ya, terutama rekan-rekan misterian yang pernah nonton film genre zombie yang berjudul The Last of Us. Nah, di situ ada zombie yang disebabkan oleh jamur cordyceps. Kalau dalam dunia biologi ya, tepatnya itu jamur Cordyceps unilateralis. Nah, jamur Cordyceps unilateralis ini biasanya menginfeksi koloni semut. Semut yang terinfeksi itu akan meninggalkan koloninya. Ia akan mencari tempat yang banyak dedaunan, kemudian akan menempelkan mandibulanya atau capitnya ke dedaunan. Dan kemudian jamur itu akan terus menyebar dan menginfeksi semut tersebut. Yang berikutnya adalah parasit dari hewan yang berbeda, yaitu lalat, yang dikenal dengan nama Apocephalus borealis. Lalat Apocephalus borealis ini dia menginfeksi koloni lebah, biasanya lebah madu dan lebah bumblebee. Lebah yang terinfeksi itu oleh larva Apocephalus borealis tadi ya, itu sama seperti semut akan pergi meninggalkan koloninya dan mencari sumber cahaya. Itulah kenapa ilmuwan banyak menemukan lebah-lebah yang bangkai-bangkai lebah yang terinfeksi tadi berada di dekat sumber cahaya. Jadi sangat mengerikannya adalah ternyata parasit-parasit ini merubah tingkah laku hewan-hewan tersebut. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah wa ya'udzubillah. Nah, bagaimana dengan di dunia manusia? Apakah ada kasus manusia menjadi zombie? Sepanjang yang literatur yang saya baca ya, saya belum menemukan adanya zombie manusia sama seperti di film-film atau di dalam cerita-cerita mitologi ya. Tetapi ada satu hal yang bisa kita lihat, yaitu perihal sifat zombie, yaitu sifat kanibalismenya. Kalau kita bicara kanibalisme, sebetulnya kanibalisme itu sudah ada lama, sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan tercatat dalam dokumen-dokumen sains dan sejarah. Ada satu kasus yang cukup mengerikan, dan di sini saya tidak akan menyebut sukunya ya, karena saya khawatirnya akan digunakan untuk menjadi isu rasialis. Jadi ada satu suku di luar Indonesia ya, yang mereka mempraktekkan praktek kanibalisme berupa cephalophagy, yaitu praktek memakan otak manusia.
Praktek ini dilakukan oleh suku tersebut sebagai ritual perang. Jadi ketika mereka berhasil menang perang, mereka memakan otak dari lawannya. Ternyata praktek cephalopagi ini menimbulkan satu penyakit berbahaya yang dikenal dengan nama penyakit kuru. Ketika seseorang na'udzubillah terinfeksi oleh penyakit kuru ini, ia akan melalui 3 tahap atau 3 fase, di mana di tahap pertama dia akan hilang keseimbangan tubuh, kemudian kesulitan untuk mengendalikan motorik tubuhnya. Di fase kedua, ia akan semakin sulit mengendalikan motorik tubuhnya, dan terjadilah yang namanya involuntary movement atau pergerakan tubuh yang tidak dikendalikan oleh otak, jadi bergerak sendiri ya. Dan dia juga akan berubah emosi, jadi dia lebih agresif, emosional, ngamuk ya, karena pengaruh dari penyakit kuru tadi. Nah, di sini tahap yang ketiga, ini tahap yang dimana si penderita penyakit kuru ini akan mengalami tahapan lumpuh ya, lumpuh total, dan kemudian dia mengalami yang namanya fase afagi, yaitu tidak bisa makan apapun atau tidak mau makan apapun. Sehingga pengidap kuru ini, yang terkena penyakit kuru ini, menjadi malnutrisi dan imunnya menjadi sangat lemah yang akhirnya meninggal dunia. Ini ada juga satu kasus menarik. Ya, ini mungkin terlepas dari yang tadi zombie ya, yaitu sebuah case yang disebut dengan SMUMBI atau smartphone zombie. Nah, ini ada helikopter lewat nih, kita tunggu sebentar ya biar lebih jelas gitu pembahasannya. Nah, SMUMBI atau smartphone zombie ini adalah satu fenomena sosial di mana banyak orang yang awareness-nya turun akibat menggunakan smartphone secara berlebihan. Jadi jatuhnya adiksi atau ketagihan terhadap handphone. Dan ini mengakibatkan banyak kecelakaan di mana terjadi tabrakan antara orang dengan orang, bahkan sampai ada orang yang nabrak kendaraan bermotor, dan juga sampai terjadi kecelakaan lalu lintas. Bahkan di Hong Kong sampai ada istilah Dai Tujuk ya, yang artinya itu suku kepala nunduk. Kenapa? Karena mereka berjalan menundukkan kepala sambil melihat smartphone. Fenomena ini yang menimbulkan banyak kecelakaan membuat pemerintah setempat mengambil keputusan gitu. Bahkan di daerah Chongqing di Cina itu sampai dibuat sebuah trotoar pada tahun 2014, dibuat sebuah trotoar khusus untuk pedestrian yang berjalan menggunakan smartphone untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Dan di tahun 2015 program tersebut, yaitu jalan khusus untuk pedestrian yang menggunakan smartphone tadi atau SMUMBI tadi, juga kemudian diterapkan di Antwerp, tepatnya itu di Belgium ya, untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi. Dan bahkan ada beberapa negara yang sampai memasang lampu yang berwarna merah yang menyorot ke arah bawah, dengan maksud supaya cahaya merah tadi mengganggu smartphone. Maksudnya pantulannya akan mengganggu di monitor smartphone, sehingga orang jadi tidak semangat untuk menggunakan smartphone sambil berjalan. Jadi kita perhatikan ternyata case ketagihan atau adiksi terhadap handphone ini sangat berbahaya ya, sampai bahkan pemerintah pun harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menangani masalah ini. Nauzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Oke. Terlepas dari apakah zombie tadi ada di dunia manusia atau tidak, menurut rekan-rekan misterian, apakah mungkin satu ketika nanti akan muncul zombie seperti di film-film? Silahkan rekan-rekan berikan pendapat dan komentar rekan-rekan misterian di kolom komentar. Oke, baik rekan-rekan misterian, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk konten menarik lainnya. Salam misterian, tetap semangat berburu ilmu pengetahuan dan misteri dunia.